segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. ADS Wanita diberkati Gusti. Gimana perjalanannya pagi hari ini Bapak Ibu? Capek? Sudah sarapan Bapak Ibu? Belum yang kedua. Ada yang sudah muter-muter sepertinya. Jalan-jalan. Oh, muter-muter. Berkeliling, selfie. Nanti bisa dilanjut. Bapak Ibu, sungguh luar biasa ya hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa rekreasi. Healing. Bisa buat status ini Bu Ning. Oh iya, biasa. Sudah ada yang ada status hari ini? Sudah posting. Bu Marco yang nomor 1 Bu Marco. Posting story Mas Mor sudah nomor 1. Sudah di icon kata-kata tadi ya yang di paling depan ya. Puji Tuhan kita bisa beribadah di tempat ini, di Taman Kemesraan pada pagi hari ini. Hari ini kita ada acara apa Kak Ros? Hari ini kita akan bersama-sama memperingati ya Hari Doa Sedunia. Untuk itu sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya yang akan dipimpin oleh Ibu Dia. Silakan Ibu Dia. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita satu dalam doa. Allah yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama untuk beribadah dalam rangka Hari Doa Sedunia. Kiranya dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini dan juga kegiatan kami selanjutnya hanya di dalam kerangka ini Tuhan kami serahkan semua boleh berjalan dengan baik dan lancar dan menjadi berkat buat kami semua. Beri kekuatan kesehatan dan juga berkat yang luar biasa sepulang kami dari acara di hari ini. Matur nuwun Gusti, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mbak Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini adalah Hari Doa Sedunia. Dan khusus hari ini kita akan mendoakan salah satu negara yang ada di dunia ini, yaitu negara Kepulauanku. Tulisannya COOK ya. Hari ini kita akan bersama-sama berangkat ke Kepulauanku. Kita akan terbang, kita akan ke sana dengan hati yang sukacita. Karena perjalanan kita sangat jauh Bapak Ibu ya. Kita harus mendaki gunung, menuruni lembah, melintasi padang rumput yang membentang. Kita mendayung perahu. Kita terbang ke angkasa. Iya. Mungkin kita boleh sambil berdiri ya. Kita akan pujikan. Biar nggak dingin. Kita akan pujikan lagu Ku Daki Daki.
musik. Sudah kita boleh tepuk tangan semua. Yang nggak hafal boleh lihat di sini. Yang teksnya ada, yang di teksnya ada. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Bergoyang-goyang, biarlah dalam yang gak dingin menghangatkan badan. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertamu. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, lebih kencang. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah, kau ada. Di sukaku ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, karena Engkaulah Yesusku. Terima kasih. Selamat datang di kepulauanku. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami undang untuk maju ke depan Pak Pendeta Widi, Bu Siska, Adik Ciduk. Monggo silakan. Dan ada lagi Bu Pani dan Mbak Endah. Bu Pani dan Mbak Endah. Satu lagi Mbak Deno dan Vina. Ya. Perlu diketahui Bapak Ibu, ya, Pak Pendeta memasangkan mahkota ke Ibu Siska. Silakan. Ya, beri tepuk tangan. Dan buat Ibu Siska,
mengalungkan ke Pak Pendeta. Yeay, dan mengalungkan ke Adik Sindu. Jadi nah, yang berikutnya Mbak Endah mengalunkan ke Ibunda. Yeay. Dan Ibunda Pani ke Mbak Endah. Kepada anak tercinta ya. Berikutnya artis pendatang baru kita. Ya. Mbak Vina mengalungkan ke Mama ya. Lalu Bu Deno mengalungkan ke putri tercinta Mbak Vina. Oke. Mau difoto boleh, mau difoto dulu boleh. Bapak Ibu perlu diketahui kalung dan mahkota ini dipakai oleh orang di Kepulauan Cook, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai simbol cinta dan rasa memiliki seperti ibu dan anak, atau suami dan istri. Kalung ini berbentuk lingkaran yang berarti bahwa segala sesuatu terhubung. Silakan duduk boleh, silakan. Oh, kita akan bergoyang bersama ya. Oke. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa, selam 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 dalam samudra. Dayung 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 malu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Boleh sambil tepuk tangan. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang 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 luar angkasa, selam 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 dalam samudra. Dayung 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 lalu di sungai. Yesus besertaku, di kanan
kasih di Kepulauan Cook. Kita akan pujikan lagi lagu Jadikan Aku Indah. Musik. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam berikan segalanya, oh kita ulang atas, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ya, sungguh indah. Tuhan telah menjadikan aku indah seperti pada lagu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama ke Kepulauan Cook. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu letak Kepulauan Cook itu di mana, atau mungkin sudah ada yang pernah ke sana, Mas Mur? Hah? Cook itu di dapur. Itu memasak, itu bahasa Inggris. Pernah ke sana. Cook Island, Cook Pulau Cook. Pulau Cook itu Bapak Ibu di sini tadi. Ini Kak Dos. Oh ini. Ini peta dunia ya, kecil sekali tapi. Indonesia di sebelah sini dan ini Australia. Lalu semakin ke timur di Laut Pasifik. Di sini ada pulau kecil. Di sini ada New Zealand, Selandia Baru. Dan semakin ke atas ini ada pulau kecil-kecil juga, ini Hawaii. Dekat sama Hawaii ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari peta ini sepertinya dekat sekali. Ini kepulauannya di sini, kecil-kecil ini. Kepulauan Cook ini terdiri dari 15 pulau kecil-kecil yang tersebar seluas 2 juta kilometer lebih di Samudra Pasifik. Dari 15 pulau tersebut, yang berpenghuni itu hanya 12 pulau saja. Salah satunya yaitu Pulau Cook ini. Ibu kotanya adalah Rarotonga. Sebuah pulau vulkanik dengan jumlah penduduk sekitar
10.000 dari total 15.000 orang. Karena banyak orang di Kepulauan Cook ini tinggalnya di luar negeri. Terutama mereka tinggalnya di Selandia Baru dan Australia. Nah, 15 pulau yang kini disebut Kepulauan Cook ini pertama kali diperkirakan dihuni itu antara tahun 500 sampai 800 Masehi oleh orang-orang yang kini dikenal sebagai Polinesia Perancis. Polinesia Perancis itu wilayah seberang laut Perancis, kawasan banyak pulau di Samudra Pasifik, bagian dari Republik Perancis. Ini untuk memungkinkan para misionaris Katolik bekerja tanpa gangguan. Dinamai Kepulauan Cook karena diambil dari nama penjelajah Inggris pertama pada tahun 1773 dan 1777 yang bernama James Cook. Saat ini Kepulauan Cook adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Kristen. Kepulauan Cook berada dalam posisi yang sangat menguntungkan, di mana sebagian besar orang memiliki dan hidup dari kekayaan tanah mereka sendiri. Orang-orang Kepulauan Cook bangga menjadi penjaga yang luar biasa bagi tanah suku keluarga mereka. Mereka menetapkan sistem kepemilikan tanah, yaitu tanah asli tidak dapat dibeli atau dijual kecuali kepada pemerintah untuk kepentingan umum. Sebagai gantinya, semua tanah asli akan diwariskan kepada anak-anak orang Kepulauan Cook. Orang-orang Kepulauan Cook ini sangat terampil, Bapak Ibu. Para wanita membuat anyaman, ya seperti yang ada di gambar. Macam-macam anyaman yang mereka buat, mulai dari tikar ini, keranjang ada keranjang ya, ada topi, ada taplak meja, ya alas meja seperti itu, ada kipas. Itu mereka buat dari serat alami pohon pinang dan serat daun kelapa. Dan mereka juga membuat mahkota dan kalung bunga yang dipakai oleh perempuan maupun laki-laki sebagai simbol cinta dan rasa memiliki. Kalung ini berbentuk lingkaran yang berarti bahwa segala sesuatu itu terhubung. Dan lautan di sana itu melimpah dengan kehidupan laut, ikan, dan permata seperti mutiara hitam. Di setiap pulau terdapat banyak pohon kelapa yang gagah berdiri tinggi, dianggap sebagai simbol kekuatan dan kebaikan, dan memberi manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dan juga mereka membuat selimut yang dinamakan tifai-fai. Nah, selimut ini selimut berharga menurut mereka karena melambangkan kesabaran, cinta, dan persatuan. Mereka juga menghormati kasih dan kemurahan Tuhan dengan mengenakan topi anyaman saat ke gereja. Seperti ini gambarnya. Bagus ya topinya. Punya Bu itu juga pakai topi mirip. Sepertinya baru beli dari Kepulauan Cook. Iya. Tadi habis mendarat Kak Ros. Habis mendarat langsung beli di depan ya Bu ya. Tepuk tangan. Ya. Mereka memperindah diri dengan bunga tiare yang harum, dibuat menjadi mahkota dan kalung seperti yang tadi sudah dipakaikan. Mereka bersyukur atas kedatangan kekristenan 200 tahun yang lalu. Kekristenan membawa harapan, kedamaian, dan terang dengan memahami Injil Yesus Kristus. Di sisi lain Kak Ros, juga terdapat situasi yang kurang baik di sana. Jadi meskipun Kepulauan Cook ini dikenal sebagai negara kecil yang indah, Kepulauan Cook juga menghadapi beberapa tantangan.
menghadapi tantangan yang serius dan mempengaruhi kesejahteraan mereka, terutama pada wanita. Yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Beberapa perempuan di sana menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan emosional dan seksual di dalam rumah tangga. Bahkan di sana banyak kasus di mana perempuan itu menjadi ibu muda akibat pelecehan seksual dan pemerkosaan. Yang kedua, eksploitasi seksual terhadap gadis remaja. Kondisi ini memerlukan perhatian besar dari masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pendidikan tentang hak-hak perempuan. Kemudian yang ketiga, itu pendidikan dan kesempatan kerja. Meskipun ada kemajuan dalam akses pendidikan untuk perempuan, namun di sana masih ada kesenjangan dalam hal kesempatan bekerja dengan laki-laki dan perempuan. Yang keempat yaitu kesehatan reproduksi. Ini menjadi masalah penting, terutama bagi perempuan muda yang mungkin tidak memiliki akses penuh ke layanan kesehatan yang memadai atau pendidikan seks. Yang kelima yaitu pemberdayaan perempuan. Masih banyak tantangan besar dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Perempuan seringkali kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan atau pengambilan keputusan. Dalam menghadapi masalah ini dibutuhkan dukungan, dibutuhkan doa, dan solidaritas dari seluruh dunia termasuk negara kita Indonesia. Di dalam dapat memberikan kekuatan dan harapan bagi perempuan-perempuan di Kepulauan Cook untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita masuk dalam kata ibadah Hari Doa Sedunia Anak dan Wanita 2025 dengan tema Aku diciptakan dengan ajaib dan istimewa. Dengan membaca dari Mazmur 139 ayat yang ke-14 yang demikian, Aku bersyukur kepadamu karena aku dijadikan dengan ajaib dan teramat dahsyat. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar mengenal itu. Hari ini kita akan bersama-sama merayakan betapa ajaib dan luar biasanya kita diciptakan oleh Tuhan. Baik anak dan perempuan adalah istimewa dan penuh dengan kasih Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan yang sangat indah di matanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merasakan kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memujikan lagu Ku Istimewa seperti yang kemarin tadi malam ya Bu Ning. Sudah saya share, Sudah di-share tengah malam, mohon maaf Bapak Ibu. Ku Istimewa dari lagu KPAR ini. Lagunya ada di kertas itu. ada di kertas. Lagunya gampang kok Bapak Ibu. Tak berarti Boleh katakan bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Oh istimewa.
hadir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dengan penuh keistimewaan, mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah hari doa sedunia di saat ini. Kita bersama-sama menerima panggilan ibadah dan juga syalam kasih dari Allah. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Salam berkat dari Allah demikian. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita semua. Amin. Kita dengan penuh sukacita kita merayakan perjalanan kita ke Pulau Cook tadi dengan semangat, dan kita nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kita masih sambil tetap berdiri. Yang pengen goyang boleh. Loskan baik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Jangan
Silakan duduk dulu. Apakah ada yang masih mau minum dulu? Oke, setelah ini kita akan lanjutkan dalam litani-litani kita. Oke. Mari kita mengikuti litani yang dituliskan untuk kita yang demikian. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati, mengakui bahwa kita adalah karya ajaib-Nya dan memohon agar Tuhan membuka mata rohani kita untuk melihat keajaiban-keajaiban yang ada dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar yang telah menciptakan kami dengan cara yang dahsyat dan ajaib dan menjadikan kami istimewa. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 14, kami mengakui bahwa kami adalah ciptaan yang istimewa dalam tangan. Kami berterima kasih untuk tubuh dan jiwa kami yang Kau ciptakan dengan penuh perhatian. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau telah menciptakan kami dengan begitu indah. Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh kerinduan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 18. Kami memohon, bukakanlah mata kami, supaya kami dapat melihat keajaiban-keajaiban yang terkandung dalam firman. Pimpin kami untuk memahami kebenaran-Mu yang hidup dan mengubah hidup kami. Dalam perjalanan iman ini, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada kami melalui firman yang penuh dengan hikmat dan kebenaran. Kami percaya bahwa setiap langkah kami, setiap keputusan hidup kami, Engkau pimpin dengan kasih setia. Bersyukur atas pernyataan dalam firman-Mu, Tuhan. Terima kasih atas hikmat dan bimbingan-Mu yang terus mengarahkan hidup kami. Amin. Mari kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan untuk saat ini. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita mohon doa kepada Tuhan. Di dalam pengakuan atas berkat kasih dan penyertaan-Mu, pemeliharaan kehidupan dan juga hikmat yang terus hadir dalam kisah hidup kami. Hari ini kami berada dalam rangkaian pemaknaan tentang hal berdoa, di mana kami diajak untuk mendoakan diri kami, juga peduli dan mendoakan sesama kami. Kami belajar untuk menjadi umat yang istimewa dan juga menjadikan semua orang istimewa dan indah di hadapan Tuhan. Kami melandasi setiap tekad dan upaya serta perjuangan kami hanya berlandaskan kepada kasih dan juga kisah Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kami akan membaca bagian dari Alkitab dan kiranya hikmat Tuhan yang terus memberkati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak berlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Engkaulah yang membentuk
Kau menenun aku dalam rahim ibuku. Aku memuji Engkau karena aku diciptakan dengan penuh rasa takjub dan luar biasa. Terima kasih adik Rahel, adik Vina, dan adik Ojin. Silakan Pak Pendeta. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita sudah membaca bagian dari Alkitab dan mari kita bersama-sama mengucapkan Aku diciptakan dengan ajaib dan luar biasa. 1, 2, 3. Aku diciptakan dengan ajaib dan luar biasa. Lagi 1, 2, 3. Aku diciptakan dengan ajaib dan luar biasa. Sekarang peragakan yel-yel itu tadi. Aku diciptakan dengan ajaib dan luar biasa. Minta tolong siapa yang gerakannya paling heboh. Oke. Aku diciptakan dengan ajaib dan luar biasa. Lagi ya. Aku diciptakan dengan ajaib dan luar biasa. Pak, sekali lagi dapat door prize, Pak. Oke. Dua saja. Oke. Mbak Ning jurinya ya? Atau siapa? Oke, oke. Oke. Posisi Pak Edi di situ semakin tinggi. Oke, oke. Pak Edi ingin ngersani ya sama Mbak Ning ya? Oke. Kalau ibu bapak ada yang mau milih untuk berdiri, silakan peragakan kata-katanya. Oke ya. Ya. Nah ini loh calon-calon yang mendapat door prize. Oke, oke. Oke. Mas Pur kita betul? Oke. Timbangannya makin betul loh. Ya. Aku diciptakan dengan ajaib dan luar biasa. Lagi ya, saya ulangi lagi supaya dewan jurinya lebih cermat lagi. Aku diciptakan dengan ajaib dan luar biasa. Ya, siapa sudah ketemu? Dari saya satu. Ini Bu Sukari. Bu Sukari, terima kasih. Monggo satunya, Pak Edi. Kayaknya untuk saya sendiri nih Pak. Oh, monggo tepuk tangan untuk Pak Edi. Untuk selanjutnya Bu Christine. Monggo Bu Christine. Bu Christine. Luar biasa sampai doangan di grup barang mau. Ya. Oke, terima kasih. Aku diciptakan dengan ajaib dan luar biasa. Terus kan asing memperagakan. Soalnya wis kan hadiahi. Ya, motivasi kita begitu. Nah, Ibu Bapak, hari ini kita berbicara tentang diciptakan dalam keadaan istimewa. Saya akan mengawali refleksi kita ini. Kan kita sudah janjian tuh hari ini sesuai dengan panduan Prapaskah, habiskan waktu dengan keluarga toh. Oke. Berarti hari ini keluarga kita adalah kita ini. Kita akan mulai berangkat tadi pagi sampai pulang ke Kepanjen besok pagi. Oke. Siap ya Bu Katarina? Oke. Karena beliau yang penanggung jawab untuk acara kita di tempat ini. Jadi ngeluwene kita Gumanto bukan. Oke, terima kasih. Oh puasa ya, lupa saya. Saya akan mengawali dengan sebuah kisah dari
Buku judulnya ini renungan tentang keluarga dengan judul Selamat Ribut Rukun. Keluarganya nanti ribut apa mboten? Nanti rukun apa mboten? Nanti rukun apa mboten? Nanti ribut? Oh. Dalam? Oh, kadang-kadang. Saya akan mengambil secuplik saja. Bayangkan ini peristiwa di Taman Eden. Coba nanti tangannya ibu bapak kira-kira itu seperti apa ya? Ketika Tuhan sedang sibuk menciptakan Hawa, Adam menonton dengan asyik. Sebentar-sebentar ia berkomentar. Napa? Sebentar ada iklan. Oh iya, Adam menonton dengan asyik. Sebentar, sekali-kali ia berkomentar, Tuhan, bikin rambutnya yang keriting dong. Tuhan hanya melihat. Adam bilang lagi, Tuhan, alisnya jangan begitu. Dibikin yang seperti alis nanggal sepisan. Tahu ya alis nanggal sepisan? Ya, Tuhan hanya melihat saja. Adam lagi, Tuhan, matanya yang belok dong, sing belalak-belalak. Nah ini lagi, Adam komen lagi, Tuhan, hidungnya kok pesek, tolong dibikin mancung. Yes. Lihat lagi, terus Adam komentar, Tuhan, bibirnya kok begitu, jangan tebal-tebal dong bibirnya. Yang seksi. Lah. Akhirnya kisah di Taman Eden, Allah yang kepingin menciptakan manusia bilang begini, Hai Adam, kamu itu hanya merecoki saja, mbok kamu wis diam-diam saja, tanggung beres. Engkau tak ciptakan yang rambutnya seperti ini, tak ciptakan alisnya yang begini, matanya yang begini, hidungnya yang begitu. Tapi Adam terus mengoceh. Akhirnya Tuhan hilang kesabarannya dan berkata, sudah, kamu tidur saja. Karena itu Tuhan menjadikan Adam tidur nyenyak ketika Hawa diciptakan. Akibatnya Adam tidur dan ketika bangun menerima seorang istri secara terima jadi. Jadi alisnya ya tidak seperti yang diharapkan tadi, hidungnya juga tidak seperti yang diharapkan tadi, kemudian rambutnya juga tidak seperti yang diharapkan tadi. Adam menerima seorang istri apa adanya. Pengalaman apa boten? Menerima apa adanya dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Aku malah grogi lek diwasi saka kono. Kula tak ningali ke sini saja. Ya, terima apa adanya, terima apa jadinya ya. Kalau di sana terima ada apanya? Ada apanya. Nah, Ibu Bapak, kisah kita hari ini memang berbicara tentang
sebuah proses penciptaan hidup itu akan berbicara tentang keistimewaan yang harus kita pandang menggunakan perspektif atau sudut pandang Allah. Kenapa kok orang itu diciptakan begitu? Pasti ada maksud dan juga tujuan tertentu. Kita sedang belajar pada pengakuan bahwa penciptaan kita itu luar biasa. Sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk dalam hitungan 5 detik pejamkan mata. 5 detik pejamkan mata, kemudian coba ungkapkan sebuah kata yang mengungkapkan apa yang bisa kita puji dari diri kita sendiri. Apa yang bisa kita puji dari diri kita sendiri, karena kita adalah ciptaan istimewa. Oke? Kita akan melihat itu. Apakah kita bisa mengakui diri kita itu istimewa? Ini tidak muatannya untuk kemudian sombong, tetapi kita belajar tentang menghargai keindahan dan juga keistimewaan diri kita. Oke, siap? Pejamkan mata. 5 detik, 5 menit, atau 5 jam? Oke, 5 jam ya. Oke. 5 jam lah yo. Mah tidur ya. Oke. Sudah? Oke. Yang istimewa, yang indah, yang menarik, yang kita akui sebagai hal baik dari diri kita, keistimewaan kita. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah menjadi anak akal. Oke, itu hal psikis, psikologi apa? Rohaninya. Yang istimewa lagi, diciptakan dengan sempurna. Oke. Diberi kesehatan. Kesehatan? Oh, bisa ke sini dengan si Bunayu. Oke, itu ada Bunayu. Oke. Hal-hal istimewa, hal-hal baik dalam diri kita. Ada lagi? Mbak Christine, bentar. Dimampukan dan dikuatkan. Terus sekarang tadi apa? Sayang kepada Tuhan Yesus. Oh, percaya, sorry, percaya. Tidak? Kok gak ada sing menyampaikan aku ayu, Pak? Kok gak ada sing bilang aku cantik loh, Pak? Sinten? Oh iya, ya mesti ae. Wining Tias Ayu. Oke. Siapa yang Pak, saya cantik? Kok gak ada ya? Saya apa adanya ya. Apa adanya. Senang dengan rambut keriting, Bu Tati. Oke. Gak ada yang bilang Pak, aku ganteng loh. Saya cantik. Cantik. Iya. Pak Malingo. Iya. Apa Bu Titin Turani? Rendah hati. Oke, tentang value ya, tentang nilai hidup. Dalam berubah nih, Tuhan selalu membersamai setiap hari. Hal-hal istimewa, hal-hal menarik pada diri kita, pada hidup kita. Mbak Rin? Oke, terima kasih Mbak Rin. Saya cantik, saya baik hati.
Iya. Ini sebenarnya. Terima kasih Merin. Luar biasa. Kita kasih aplaus dulu. Ya. Kadang-kadang kita gak merasa pede dengan diri kita, dengan apa yang ada pada diri kita. Padahal kita diciptakan secara khusus dan istimewa. Apa tadi Merin? Cantik, rendah hati. Ya. Dan tidak semua orang mendapatkan karunia itu. Cantik, rendah hati, tidak sombong. Setiap orang punya keistimewaannya masing-masing. Setiap orang punya hal-hal baik. Dan mari sekarang kita mempertahankan keistimewaan hal-hal khusus yang kita miliki. Hal-hal yang hanya kita menjadi brand kita, menjadi image kita tentang kebaikan, tentang mungkin tubuh kita apa adanya, tetapi kita merasa berbangga. Kita akan bermain sebentar, Bapak Ibu. Oke, ya. Saya akan bagi menjadi beberapa kelompok. Oke, mulai dari Bu Katarina sampai Bu Gansi, kemudian Mbak Christine sampai Bu Rahmat, ya. Kemudian yang di sini jadi satu, ya. Kemudian Bu Wedi sampai Pak Kerdiono. Tugasnya sederhana. Setiap kelompok akan saya sekarang punya asisten Bapak Ibu. Kalau di kepresidenan ada Mayor itu, kalau ini Mayor Tejo, dan saya siap dan saya hanya dipesani kalau punya asisten ini jangan sampai harus saya diberikan kepada asisten saya, karena khawatirnya nanti malah dipakai tethering. Nah, masing-masing orang nanti akan mendapatkan ini kertas masing-masing. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan ada menerima spidol, nanti silakan bergantian di masing-masing kelompok. Kemudian kita kan sama-sama sebagai orang yang istimewa, orang yang the best begitu, berikan saran kepada orang di satu kelompoknya panjenengan supaya semakin tampak istimewa. Contohnya, tadi Mbak Rin bilang istimewanya cantik, ya. Nah, supaya Mbak Rin itu semakin cantik, tulislah nanti saran di sini. Bedaknya pakai merek ini, lipstiknya pakai merek ini. Nah, silahkan tulis di kertas ini dan berikan kepada orang yang ada di dalam satu kelompok. Jadi artinya begini, misalnya Bu Ani langsung memilih memandang kepada Bu Melvi. Bu Melvi itu sudah istimewa. Bu Anis nulis di sini. Supaya Bu Melvi semakin istimewa, aku menyarankan ini loh Bu Melvi, saranku tulis di sini. Paham? Oke, bisa ya? Sekarang silakan saling memandang di satu kelompok. Sopo sing kate tak kei pendapat, sopo sing kate tak kei saran, sopo sing kate tak kei pendapatku, supaya dia yang sudah istimewa itu semakin istimewa. Oke, silakan asisten, langkah tegap maju jalan. Oke. Semoga cukup. Oke.
terima. Silakan saling memandang, terus pilih salah satu dari anggota kelompok ini. Aku tak memberikan saran kepada Bu Iki. Sin sampai Bu Rahmat, silakan saling memandang. Sopo salah satu kasih saran supaya semakin tampak istimewa. Bu Melvi sampai Bu Anis, kelompok ini silakan. Mbak Yul misalnya nonton siapa, oh ini sudah istimewa, ini saran untuk beliau. Ya. Kepada siapa? Loh, hanya satu. Mbak Rin milih sopo. Wis itu aja kepada siapa Bu Wayan. Ini loh Bu saranku. Sudah itu saja. Paham? Satu saja. Loh, enggak. Terserah Bu Kensi mau milih siapa. Mbak Rin kata milih sopo bebas. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Bisa. Pokoknya silakan milih sopo. Sambut. Semoga bisa ya, Silakan memandang, karena kita semua adalah istimewa. Tidak, sudah pegang aja dulu. Ya. Bu Titin melihat siapa, iki saranku. Ditujukan kepada siapa? Nanti yang membaca saya. Kepada siapa? Pasti. Oh iya. Kepada siapa? Tanpa disebut nama. Loh, tidak disebutkan nama dari jadi kepada Bu Lia, wis ngono to, gak usah disebutnya dari Bu Tati, tidak. Itu saja. Jadi setelah saling memandang di satu kelompok, oh Ibu Iku, untuk Ibu A, ini pendapatku. Sudah? Kepada titik-titik-titik. Pendapatku ini loh supaya Anda semakin istimewa. Tidak usah dikasih dari aku gitu, tidak. Tidak. Dari yang bercinta. Jangan itu kalau ini ya di sini dah. Sudah, Wedi sampai Pak Gerdiana? Sudah menuliskan? Belum? Oke, sudah cukup juga. Dipegang dulu, Bapak. Dipegang dulu. Sudah? Ini dengan pemahaman bahwa setiap orang punya keistimewaan dan Ibu Bapak memberikan saran, nasihat atau pendapat supaya yang istimewa itu semakin istimewa, semakin spesial. Kalau spesial itu berarti pakai telur. Ya.
Sudah? Bulia sudah memilih salah satu ini? Sudah. Sudah menuliskan sarannya? Masih proses. Oke. Satu saja supaya enak, supaya fokus kepada satu orang saja. Sudah kelompok sini sayap kanan? Rupani sudah? Yes. Kelompok sana sudah? Okay. Sudah? Sabar? Iya ya. Nah, semuanya sudah mengakui bahwa sesama kita adalah istimewa. Kemudian karena kita diciptakan oleh Allah itu, kemudian kita berusaha memberikan saran supaya keistimewaan itu semakin indah, semakin tampak nyata. Sudah? Semuanya sudah? Oke. Silakan sekarang dalam satu kelompok kertas itu ditukar. Dalam satu kelompok ditukar, gitu ya. Tetapi tidak ditujukan kepada orang yang sedang dituju. Oke, 1, 2, 3. Harus pegang kertas yang bukan kertasnya tadi, tetapi tidak ditujukan kepada orang yang sedang dituju. Tidak diberikan kepada orang yang sedang dituju. Sampun? Sudah? Silakan dibaca, lalu coba baca ya, sudah ya? Baca, lalu tebak itu ditujukan kepada siapa? Serahkan. Ya. Ya, tapi kan kita tidak tahu siapa yang menulis tadi. Oke. Ya. Kan kita tidak tahu siapa yang menulis tulisan itu tadi. Jadi bahwa tadi hanya semacam tukang pos nganter gitu Pak. Sudah? Silakan dibaca oleh masing-masingnya. Siapa yang menerima lebih dari 2? Mas Mujito menerima 2 kertas. Wih, Bayu 2. Siapa yang Mbak Rin? Oh, Mbak Rin banyak banget. Ya, 5. Kelompok sana siapa yang lebih? Bu Sukari 2. Bu Mujila 1. 2. Bu Frida 1. Oke. Apakah ada yang tidak menerima sama sekali?
Siapa sih nggak menerima sama sekali? Bu Anis enggak, Bu Martinus enggak, Mbak Christine yang sama sekali tidak menerima. Bu Marcia, Bu Nayu, Bu Edi, Bu Terman, Bu Eru. Yang lain menerima? Bu Titin Roni? Oh, malah nomor 4. Bu Ibul. Sudah? Bu Marcia dapat berapa? 11. Bu Nayu 11. Sudah istimewa. Mbak Indra 2. Apa? Intinya sama. Siapa yang sama sekali tidak menerima? Oh, Pak Warno Napi. Oh ya. Yang terima 1. Yang terima 2. Yang terima 3. Istimewa. Yang terima 4. Bu Sukari 4. Yang terima 5. Apakah ada yang lebih dari 5? 6 ada? Bu Su? Oh 1. Oke, 5 ya maksimal. Oke. Olahraga, diet, jalan-jalan pagi. Ya. Ibu bapak begini. Sebenarnya prinsipnya adalah setiap orang istimewa. Kita dibentuk oleh Allah dengan segala kelebihan kita. Kelemahan kita itu karena memang segi manusiawi kita. Dan melalui bacaan kita hari ini kita diingatkan. Setiap manusia punya keistimewaan dan setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk mendorong yang istimewa itu semakin istimewa. Yang cantik itu supaya semakin cantik. Yang ganteng supaya semakin, yang gagah supaya semakin, yang sehat semakin, yang tua semakin. Dalam? Ya. Yang tua semakin muda. Oke. Siapa yang berani maju ke sini? Adakah doorpress Mbak Ning untuk saya 1? Adakah 1 doorpress untuk saya? 1, siapa berani maju ke sini membaca saran-saran dari saudara seiman yang menunjukkan aku ini loh dicintai dan aku diharapkan supaya keistimewaanku semakin tampak. Potensi Pak Warno. Wah, oke Mbak Ning ya apa? Ya apa? Bisa Mbak Ning? Satu dibagi semua. Mana ya? Ya Bun. 1 terus dipecah-pecah untuk semua. Monggo Bu Kensi, Pak Warno. Bun, monggo maju siapa? Bu Eti, Bu Pani, Bu Katerina, Bu Sukani. Mbak Ning, satu-satu. Hanya 2, Pak. Hah? Oh, berarti nggak dapat dobres, nggak apa-apa. Ya. Monggo Mbak Ning, gimana? Nanti kalau pas mandi pagi odol sakret ke rumah pensi. Oke. Ditutup ya. Sakret gitu. Monggo jejel dulu, jejel yang rapi. Dari yang rapi. Nah, ya, Bu Pani agak sini supaya kalau ditutup enak. Dimulai dari siapa? Oh, saking Pak. Oh, Pak Arianto pisan. Nah, ye.
Kita dengerin ya. Oh, Bu Sukani juga kan? Saya tak tampil, Pak. Oh, Bu Tati juga. Semuanya istimewa. Tepuk tangan dulu. Dan ingin hidupnya semakin istimewa di hadapan Tuhan. Dengan bantuan sesama saudara yang tahu yang istimewa harus semakin istimewa. Oke? Kita hitung ya. 1, 2, 3 dimulai dari Pak Haryanto. Pelan-pelan saja Pak. Membacanya pelan-pelan supaya semuanya menyimak. Sudah Pak. Oke, monggo. Kepada Pak Hari. Pak Hari sudah cakep, lebih cakep kalau agak langsing. Tepuk tangan. Ini Pak Suwarno, pilihanku katanya. Katanya sini. Katanya rambut putihnya nggak usah disemir. Yang penting sehat dan kuat. Kepada Bu Kensi, berarti sudah saya tok ya. Semakin sehat dengan rajin jogging dan semakin menjadi ibu yang luar biasa dengan masakannya yang is the best-nya. Berarti tahu merasakan masakan saya. Terima kasih. Untuk saya tetap jaga kesehatan, tetap energi dan murah hati, tetap tidak membedakan teman. Juga harus menambah berat badan. Bu, saya kasih sini saya dikit. Terima kasih. Gak tahu dari siapa ini. Buat Bu Rina, saran pertahankan kerukunan keluarga besar, anak cucu penuh dengan sukacita dalam dan damai sejahtera. Amin. Pani. Kepada Bu Pani, semakin tambah sabar, sehat dan semangat melayani. Kepada Bu Sudari, di usia yang semakin senja, Ibu kelihatan sehat, tetap semangat melayani Tuhan. Kepada Bu Tati, rambutnya keriting, hitam manis. Kalau rambutnya tidak atau semir hitam, tambah cantik. Mohon maaf, sampai saya tidak suka. Namun, silakan dibagi. Cukup enggak? Cukup, Pak. Dicukup-cukupkan. Oke. Cukup-cukupkan. Langsung Pak. Dapat satu. Dapat satu. Aduh. Dapat satu. Dapat satu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kita itu istimewa di hadapan Tuhan. Dan sekaligus setiap masukan-masukan yang kita terima itu adalah bentuk cinta saudara kita untuk kebaikan kita. Keistimewaan kita jaga pertahankan, dan sekaligus keistimewaan diri kita adalah salah satunya dengan saling istimewakan sesama kita untuk menjadi lebih baik. Semoga kita semakin diberkati, dan saya ingin mengajak kita lagi. Aku diciptakan dengan ajaib dan luar biasa. Masih ingat gerakannya? Aku diciptakan dengan ajaib dan luar biasa. Ini. Oh, yang atas ya. Ini akan sudah dipakai yang bawah.
Aku diciptakan dengan ajaib dan istimewa. Semoga Tuhan Yesus mengasihi kita, semoga Gusti Yesus tansah nganti hidup kita semakin berharga, dan kertas yang sudah diterima tadi mohon jangan dibawa pulang, mohon dibawa pulang, dilaminatin, disimpan, mau dijadikan jimat, monggo, untuk pengingat bahwa Mbak Indra mau dijadikan pasang status, boleh. Silahkan, tapi itu akan menyemangati kita. Aku ini ciptaan yang istimewa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur kami diajak untuk sadar bahwa diri kami adalah istimewa, diciptakan secara khusus oleh Tuhan untuk bisa hidup di dunia dengan penuh rasa sukacita dan syukur. Dan kami juga menjaga keistimewaan diri kami supaya tetap tampak indah di dalam Kristus. Sekarang ya Tuhan, kami juga memiliki tanggung jawab supaya keistimewaan saudara kami seiman juga bisa terus bertumbuh karena kami saling peduli, kami saling memperhatikan. Biarlah kami saling melengkapi, kami saling menyempurnakan karena kasih Tuhan. Damai Tuhan menyertai kami semuanya. Amin. Silakan saling berjabat tangan dan katakan, aku istimewa. Bapak Ibu, sudah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Monggo untuk petugas penyedia kantong. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami dengan begitu ajaib dan luar biasa. Kami berdoa agar semua anak di dunia ini tahu bahwa mereka istimewa di mata-Mu. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang merasa tidak dihargai, agar mereka merasakan kasih-Mu yang besar. Kami ingin menjadi anak-anak yang bersyukur dan berbagi kasih kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, karena kami adalah ciptaan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Allah Bapa di surga, kembali kami menghadap Tuhan untuk mengucap syukur karena kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami Kau izinkan untuk beribadah padang untuk memperingati hari doa sedunia. Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya Kau sucikanlah, Kau terima Tuhan, jadikanlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, apabila kami hanya
tidak seimbang dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan menerima dan menyucikan persembahan kami ini. Bapa, terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu lah kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Anis dan Hojin. Baik, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memujikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ku cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kapan berbuah? Ya, mari kita bisa berdiri. Umat yang dicintai oleh Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Ingatlah Yesus mencintai. Dia menjadikanmu istimewa, dan oleh karena itu kamu berharga dan luar biasa. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan yang menciptakan saudara-saudara dengan penuh kasih selalu menyertai. Semoga saudara-saudara selalu mengingat bahwa saudara-saudara sangat berharga di mata Tuhan. Dan saudara sekalian dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Sekarang pergilah dengan sukacita, membawa kasih Tuhan kemanapun kita pergi. Amin, amin, amin. Kita bergandengan tangan, kita akan mohon berkat kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan mohon berkat. Damai sejahtera, kasih setia dan keselamatan, hikmat dan penyertaan hidup dari Allah kita yang dikenal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memimpin kehidupan kita di Indonesia, memimpin kehidupan saudara seiman kita di Kepulauan Cook, dan berkat itu hadir saat ini hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita nyanyi lagu Aku Diberkati.
Belum. Ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siap berganti malam, aku diberkati. Nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Belum ya. Keluarga aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Kita masih bergandengan tangan. Satu lagu terakhir, dalam Yesus kita bersaudara. Maju Mas Adi. Pak Kasiano boleh maju ke depan. Pak Kasiano, monggo. Pak Sumeman. Bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara. Mas Mojito maju. Pak Debeto maju. Sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Ada kasih sayang.